Disitulah dia melakukan peminjaman yang katanya akan dipersempit menjadi sekitar 10-20 pinjol aja yang boleh beredar di Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga dengan cuaca yang tidak menentu ini teman-teman tetap dalam keadaan ke kondisi yang baik serta prima, agar kalian tetap dapat bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan kalian secara baik. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang banyaknya teman-teman yang bertanya, apa sih itu joki pinjol? Nah, saya akan bahas dan di akhir video akan saya berikan informasi terbaru tentang peraturan yang akan diambil OJK terkait dengan 102 pinjol yang beredar dan akan adanya perubahan peraturan P2P Vintage yang akan diberlakukan di tahun 2023. Nah, apa aja beritanya akan saya beritahukan di akhir video. Untuk itu jangan di skip ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi saya akan memberikan informasi terkait buat teman-teman semuanya. Jangan pernah terperdaya dengan tipu daya lab joki pinjol yang menawarkan kemudahan kepada kalian. Banyak banget, asal kalian tahu ya, joki pinjol ini juga berasal dari orang-orang, bisa disebut juga dengan DC, yang memang tahu keadaan kalian. Nah, kenapa saya bisa buat seperti itu? Karena banyak teman-teman saya yang tiba-tiba dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba dia di WA atau di SMS, bahkan di DM di Instagram dan di Facebooknya juga menawarkan joki pinjol. Kalau logika kita berpikir, dari mana mereka tahu kalau sekarang kita sedang kesulitan untuk membayar pinjol-pinjol? Nah, siapa lagi yang tahu data kita kalau bukan? Nah, kalian bisa simpulkan sendiri ya. Dan buat teman-teman semuanya, salah satu tipu daya mereka yaitu mereka akan menawarkan kepada kalian kemudahan untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman di aplikasi pinjaman legal yang katanya bunganya rendah, yang tidak akan dikejar-kejar, yang tidak akan masuk slik, yang tidak akan terkena BI checking atau segala macam bahasanya lah. Pokoknya mereka akan terus menawarkan jasa-jasa yang baik untuk membantu kalian. Nah, sekarang ini kalau kalian bisa cari di Google Search atau kalau nggak di Google Search itu di Instagram, kalian cari aja deh joki pinjol, ketik aja itu akan muncul semuanya. Mereka terang-terangan menawarkan segala macam fasilitas kemudahan kepada kalian. Padahal kan harus tahu bagaimana sih sistem kerjanya mereka dan kenapa mereka bisa menawarkan dengan begitu mudahnya untuk kalian bisa mempercayai mereka. Nah, salah satunya yang bisa saya simpulkan adalah yang pertama, joki pinjol itu adalah sekumpulan orang yang memang menawarkan jasa untuk memperbaiki diri atau mempermudah data kalian pada BI checking. Dari mana mereka tahu data-data kalian? Yaitu dari DC lapangan yang memang mereka dapatkan datanya dari kalian. DC lapangan ini dapat dari mana ya? Jelas dari perusahaan mereka pastinya ya kan. Kenapa bisa saya sebutkan seperti itu? Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena yang bisa memegang data lengkap kalian itu adalah DC lapangan. Padahal perlu kalian tahu, DC lapangan itu adalah harus menjaga data pribadi kalian. Tapi kenyataannya mereka sendirilah yang membongkarnya demi keuntungan sendiri. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kenapa mereka bisa menawarkan jasa-jasa atau fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk meminjam di aplikasi legal katanya ya. Terus tidak akan kena BI checking, tidak akan kena ada masalah dengan slik-slik OJK atau segala macam, padahal itu hasilnya nol besar. Kalau sudah ada yang pernah memakai jasa joki pinjol, coba kita ceritakan deh, berbagi cerita di kolom komentar biar teman-teman semuanya yang belum percaya cara kerja joki pinjol itu bisa tahu bagaimana cara kerja mereka dan bagaimana mereka terus menjerat kalian.
Gitu ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, joki pinjol ini menawarkan katanya tidak akan masuk BI checking. Padahal aslinya mereka itu memasukkan data kalian itu dengan cara mencoba-coba di aplikasi ilegal. Ingat ya, di aplikasi ilegal. Kalaupun katanya di aplikasi legal, itu mereka mengambil data palsu dari nasabah-nasabah yang sudah mereka ambil. Maksudnya gimana? Jadi mereka itu mengumpulkan banyak data, bukan hanya satu, mungkin ratusan yang sudah mereka jerat. Itu mereka akan mencoba masukkan di aplikasi-aplikasi ilegal pertamanya. Mana yang belum tercatat, mana yang belum terdeteksi nama kalian. Disitulah dia melakukan peminjaman yang katanya tanpa BI checking, tanpa embel-embel, tanpa apa-apa. Yang kedua, dia akan melakukan mencoba-coba bergerilya di aplikasi legal. Dengan cara mungkin namanya nama kalian, tapi dari tanggal lahir, alamat, nomor kontak darurat itu orang lain punya semuanya. Makanya mungkin kalian bisa lolos di aplikasi legal. Nah, gitulah cara kerjanya ya. Jadi jangan salah. Terus di antara semua jasa yang sudah mereka tawarkan ini, mereka akan meminta 30% dari pencairan. Misalnya, kalian melakukan peminjaman 5 juta, tapi yang cair cuma 4 juta. Dari 30% 4 juta inilah mereka minta jasa bayaran mereka yang langsung dipotong. Luar biasa ya, kalian harus membayar semua 5 juta ini berserta dengan bunga-bunganya. Mereka tinggal ngambil keuntungan. Rata-rata keuntungan yang paling rendah itu 300.000. Bahkan ada yang sampai 3 juta ke atas lah tarif mereka, tergantung dari besaran kalian untuk melakukan peminjaman. Kalau sampai kalian bisa mendapatkan pinjaman yang banyak tanpa terdeteksi, tanpa adanya slik OJK, tanpa adanya itu, bisa dipastikan itu pinjamannya ilegal. Tahu kan kalau ilegal, bisa sih kalian galbay, tapi kalian akan dikejar-kejar kemana. Nah, sementara dia akan menghilang. Kontak kalian mungkin akan diblok, mulai dari DM diblok, akun-akun kalian tuh diblok, dan mereka mulai bergerilya lagi. Sementara ketinggalan kalian yang harus membayar pinjaman-pinjaman yang kalian tidak tahu mereka itu pinjamnya berapa, dan juga bunga-bunga yang begitu besar. Dan yang terakhir lagi, data kalian. Kalau kalian sudah menyerahkan KTP, alamat segala macam, data kalian ini bisa jadi akan digunakan di data-data orang lain. Nah, banyak fenomena, banyak banget teman saya yang komen-komen di kolom komentar, Mbak, saya nggak pernah ngecek aplikasi ini, saya nggak pernah buka aplikasi ini, tapi saya ditransfer loh Mbak. Itu gimana tuh saya harus mengembalikan 2 kali lipat, karena kalau keterlambatannya 3 hari atau 2 hari, saya harus mengembalikannya 2 kali lipat. Terus saya bilang, Mbak, kembalikan sesuai yang mereka transfer. Misalnya mereka transfer 400.000, langsung kembalikan 400.000. Jangan pernah bayar bunga, jangan pernah bayar apapun. Screenshot semua rekening mereka, screenshot semua yang mereka kirimkan kepada kalian, dan screenshot resi kalian mengembalikan dananya kepada mereka. Jadi mereka tidak akan mengancam. Mau mereka ancam apapun terserah, yang penting kalian tidak pernah menggunakan dananya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati, jangan pernah terperdaya dengan adanya joki-joki pinjol. Kalau kalian bilang ide saya nyerang-nyerang kita begini-gini ini, padahal joki-joki pinjol mereka juga yang mainkan, ya kan? Kalau mereka ngancam begini begitu segala macamnya, padahal mereka juga yang dibalik-balik joki-joki itu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk itu teman-teman semuanya tetap update berita kalian agar kalian tahu kalau kalian gapai kalian harus apa, kalau kalian gapal bagaimana caranya menguatkan. Dan buat teman-teman semua yang ada di sini, ayo saling menguatkan teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang bertanya di kolom komentar, seandainya kalian tahu jawabannya, jawablah agar sama-sama saling menguatkan. Dan yang terakhir saya informasikan lagi, ini ada berita baru dari OJK, yaitu OJK akan memperbaharui tentang peraturan P2P Vintage yang saat ini sekarang sudah ada sekitar 102 pinjol yang terdaftar di OJK yang langsung di bawah OJK. Itu kayaknya akan dipersempit menjadi sekitar 10 sampai 20 pinjol aja yang boleh beredar di Indonesia. Karena sampai detik ini pinjol-pinjol yang ada di Indonesia masih mengalami kerugian. Nah, kerugian ya, ingat teman-teman ya, kalau kalian makin galbay, makin banyak ini, makin rugi, makin gak ada. Udah gak ada aja lagi sekalian pinjol-pinjolnya daripada menyusahkan seperti ini ya. Dan juga buat kalian semuanya, dengan adanya berita ini, dengan adanya pengecilan ruang lingkup dari pinjol
pinjol legal ini mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih berhati-hati lagi untuk menggunakan pinjol. Dan lebih kalau kalian pun harus menggunakan pinjol, bayarlah sesuai dengan kemampuan kalian. Seandainya saat ini kalian pinjam 1 juta dan kalian bisa membayarkannya tanpa harus ada galbay-galbay, kedepannya jangan coba untuk melebihkan lagi pinjaman kalian, karena semakin besar kalian pinjam, semakin besar juga bunga yang dibebankan. Nah gitu teman-teman ya, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian bisa ambil sisi baiknya dan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.